Oke, kembali lagi di channel ini. Kita coba untuk melanjutkan lagi serial kita untuk tugas akhir mahasiswa tingkat akhir, di mana di sini kita akan coba untuk membuat backend kita dulu ya teman-teman. Hari ini kita akan masuk ke sesi pembuatan model menggunakan SQL. Jadi kita akan menggunakan script query untuk melakukan pemanggilan di dalam database. Dan di video berikutnya kita akan coba untuk masuk ke bagian fungsi controller. Jadi kita lebih fokus sekarang itu ke bagian model. Nah, teman-teman coba silakan, sorry tadi habis dengar lagu ya. Silakan buka localhost /phpMyAdmin teman-teman untuk mengambil beberapa data yang perlu kita lihat gitu ya. Nah kan, ini kenapa nih? Localhost /phpMyAdmin Express DB Express. Ya, jadi kita menggunakan yang purpose. Di sini saya close. Nah, di dalam database kita itu terdapat admin, anggota, buku, buku kategori, kategori peminjaman, pengembalian, dan riwayat stok. Yang harus kita buat adalah sesuai dengan yang ada di sini ya teman-teman. Yang pertama kita coba untuk membuat model admin gitu ya. Oke, di sini saya bikin admin.js kayak gini. Nah, di dalam model admin ini kita coba untuk panggil terlebih dahulu database kita dari folder config ya. Jadi kita import db from *2 config db. Ini .js. Titik dua kali artinya itu kita keluar dari directory kita. Setelah itu kita memanggil directory config dan filenya itu adalah db.js. Pastikan teman-teman menggunakan .js ya. Oke, lanjut. Setelah itu baru kita bikin satu model untuk menambahkan admin baru, user admin baru ya. Gitu. Nah, yang pertama itu berarti kita harus ekspor terlebih dahulu. Const add admin, di sini berarti gini aja, add admin. Nah, ini kita bikin satu arrow function. Nah, nanti fungsi-fungsi yang kita buat itu semuanya pakai arrow function aja teman-teman ya. Terus setelah itu kita bisa membuat satu logic model untuk mengambil data admin berdasarkan ID ya. Ini juga kita bikin, berarti ini saya copy aja ya biar nggak lama. Nah, kita tinggal ganti di sini berarti get admin by ID ini ya teman-teman. Setelah itu di sini setelah mengambil by ID kita bisa juga mengambil semua data admin gitu ya. Semua data admin berarti di sini get all admin ya. Admin pakai S ya karena dia jamak, artinya dia ada banyak di sini. Terus saya copy juga ya. Sorry. Nah, di sini kita bikin fungsi untuk update ya. Jadi mengupdate data admin. Di sini berarti update admin. Sorry. Saya pas tekan lagi. Di sini berarti menghapus data admin. Di sini berarti delete admin. Oke. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang nanti kita pakai. Dan oh iya sorry, kebetulan karena semuanya ini nanti pakai prinsip asinkronus, so kita harus menggunakan keyword sorry. Di sini itu asing ya. Kita menggunakan keyword asing. Harusnya sih ini ya. Gimana sih? Bentar. Oke lah. Saya tambahin di sini ya. Asing. Setelah itu baru kita satu-satu buat fungsinya. Yang pertama itu adalah di sini kita mengambil username.
terus password ya, ini dijadiin parameter karena nanti ini kita ambil ya nama, email, kita lempar ke controller kita. Jadi prinsipnya adalah semua yang berhubungan dengan database itu kita taruh di model. Nah, nanti fungsi-fungsi yang ada di dalam model kita itu kita panggil lagi di controller gitu ya. Taruh di dalam admin itu ada apa sih? Nama, username, email, password. Nama, udah, username, email, password. Oke, good. Sudah, sekarang waktunya kita buat satu variable. Kita destruct satu variable namanya results. Terus kita await db.execute. Nah, baru di sini kita menggunakan query kita. Nah, query kita itu ada insert into nama table ya. Ini nama table. Nama table kita adalah admin. Setelah itu kita panggil di sini tuh ada username sampai email gitu kan. Saya pastekan saja. Terus di sini kita tutup ya kan. Terus kita pakai values. Nah, kita berikan tanda tanya seperti ini. Sebanyak ada berapa variabel yang mau kita inputkan. Nah, di sini berarti ada 4, berarti tanda tanyanya 4. Setelah itu baru kita berikan koma dan berikan values-nya itu adalah ini sebagai array. Nah, kayak gitu. Oke, terus kita return result kita. Oke. Nah, ini adalah fungsi untuk menambahkan admin. Jadi kita insert into admin, apa saja yang mau kita insert dengan value-nya itu adalah ini. Gitu. Jadi nanti di input juga harus berurutan ya. Username, password, nama. Tapi ini kayaknya ya sebenarnya nggak harus berurutan. Yang penting itu adalah ketika nanti kalian menginisialisasi di bagian controllernya ya. Pokoknya disesuaikan aja gitu. Jangan sampai nanti ngacak. Oke, lanjut. Sekarang kita get admin by ID. Berarti yang kita ambil parameternya itu adalah ID karena kebetulan ya dia berdasarkan ID gitu kan. Nah, kita bikin satu variabel, kita construct lagi pakai array. Di sini nama variabelnya rows, sebenarnya bebas ya nama variabelnya. Kita await. Oke, awiwi salah ya. Await db.execute juga. Di sini baru kita masukkan query kita, select bintang from admin where bla 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 sama dengan apa gitu kan. Nah, baru yang kita mau panggil itu value-nya adalah ID kayak gini. Gini dong, baru kita return aja deh langsung row dengan index array-nya 0. Kita ambil nilai utamanya. Oke, lanjut. Kita sekarang get all admins. Nah, di sini kita nggak perlu pakai parameter karena kita mau langsung ambil aja gitu kan. Nah, di sini saya bikin const sama ya, rows wait. Otak ya. Kita menggunakan array. Terus di sini kita await db.execute. Nah, ini berarti select bintang from admin. Udah, gitu dong. Terus kita return aja rows. Karena kita mau ambil semua, jadi nggak perlu diambil by index. Terus kita lakukan update. Nah, update ini kan berarti kita butuh ID. Kita juga butuh username. Kita butuh passwordnya. Kita butuh namanya. Kita butuh email, ya kan? Terus kita bikin di sini berarti satu destructoring juga. Result. Ini sama dengan await dulu ya. Await db.execute. Baru kita bikin satu query gitu kan. Nah, query kita berarti update admin set username. Nah, ini saya copy aja deh ya. Yang bisa diupdate itu username, password, nama, email ya. ID nggak bisa, dia sudah ditentukan, jadi jangan sampai dia terupdate gitu. Nah, kita bikin sama dengan tanda tanya kayak gini. Ini sebenarnya nanti diisi by variable juga sih ya, menggunakan tanda tanya kayak gini. Dimana
ID-nya itu sama dengan tanda tanya. Nah, gitulah. Oke, update segala macam. Oke, udah benar. Baru sekarang kita panggil ini ya. Ya, kita tinggal panggil aja udah. Tinggal pastein aja dengan ID. Nah, ini pastiin penempatan posisinya tuh berurutan ya, teman-teman. Karena kalau misalnya nggak berurutan takut salah nih. Yang ini juga sama ya, username, password, nama email, username, password, nama email. Jangan sampai dia kebalik, nanti takut datanya itu salah masuk gitu ya, salah masuk kamar. Nah, baru di sini kita tinggal kita return aja nilai result ya. Apaan nih? Nah, kayak gini. Setelah itu delete juga butuh ID karena kebetulan delete itu kan berdasarkan ID-nya ya, teman-teman. Nah, di sini saya bikin satu cons namanya itu results. Kita destructuring juga tetap. Nah, ini kita destruct, kita await juga db.execute. Nah, baru kita panggil script query kita ya. Nah, di sini ada delete from admin, di mana where ID-nya itu sama dengan apa kan gitu. Nah, kita panggil berarti di sini ID ini ya. Ini udah benar, semuanya udah benar. Baru kita tinggal return aja. Return results. Oke. Dah, paling gitu doang sih. Nah, ini nanti tinggal kita copyin aja ya. Kita misal bikin anggota .js ya kan. Nah, ini kita tinggal copy ya teman-teman. Kita copy, kita pastein coding. Takut teman-teman belum ngikutin. Nah, ini silakan dilihat. Ini untuk yang add admin. Ini mengambil data admin berdasarkan ID, get admin by ID. Ini get all admins. Ini update dan ini delete. Nah, ini tinggal dipastein aja di sini. Baru kita tinggal ganti gitu kan nama admin di sini itu jadi anggota. Replace ya semuanya. Set dah. Ya, sekarang untuk menambahkan user anggota baru, add anggota, get anggota, get all anggotas, terus update anggota, terus delete anggota gitu kan. Oke. Ini kayaknya nggak perlu anggotas ya karena kita pakai bahasa Indonesia. Oke, kita campur-campur aja dulu bahasanya ya, nggak apa-apa ya. Oke, di bagian anggota itu kita ada nama, alamat telepon, email, tanggal daftar. Berarti kita nggak bisa ini ya, nggak bisa pakai yang admin, kita harus ganti juga gitu. Nah, di sini berarti kita ganti yang pertama tadi apa? Nama, alamat, terus telepon ya. Oh, telepon. Terus email sama tanggal underscore daftar. Oke. Setelah itu baru ini tinggal kita copy paste aja ya. Bisa pastein di sini. Terus ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini cuma ada 4, tambahin 2 berarti. Dah, ini tinggal dipastein ulang. Set. Oke. Nama, telepon, email, tanggal daftar. Ini sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oh, ini 5 guys. Salah ya. Pantas saya tuh kita salah. Sekarang untuk get anggota by ID udah benar. Select bintang from anggota, where ID sama dengan berapa gitu kan. Row-nya udah benar. Get all anggota juga sama. Tinggal select bintang from anggota. Udah dipanggil. Terus kita update anggota. Nah, update anggota pun sama. Di sini itu kita harus ubah bagian ininya aja nih. Nah, gini. Terus di sini saya pastein aja. Set. Yang ini juga sama. ID-nya doang yang enggak.
Bentar, dia itu harusnya satu line guys. Bentar, ini kenapa dia nggak satu line? Set, paste dulu di sini. Set, yang ini kita paste. Set, oke. Di sini ID-nya nggak kita panggil karena ID udah di paling akhir ya. Sama dengan tanda tanya. Dengan tanda tanya, wih, jauh amat. Dengan tanda tanya. Sama dengan tanda tanya. Sama dengan tanda tanya. Oke. Ini ya. Nah ini ID-nya jangan sampai error ya. Oke, ini untuk yang anggota, tinggal yang delete-nya. Delete from anggota where ID-nya berapa. Oke, ini udah benar. Oke, copy lagi. Terus kita lanjut ke model untuk buku. .js. Kita masuk ke bagian buku. Di sini kita coba cek apa aja yang ada di sini. Ada penulis, penerbit. Ini saya bisa copy ada ya. Saya copy aja. Di sini ganti dulu anggota. Jadi kita ganti jadi admin. Admin lagi buku ya. Nah, di sini saya pastein aja semuanya. Nah, di sini di bagian add buku kita ganti bentar. Kayak gini ya. Penulis, penerbit, tahun terbit, stok. Oke, gini. Di sini saya tinggal pastein 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 udah benar. Tinggal ubah. Set. Udah jadi. Ini untuk yang add buku. Kita bikin 4 lagi ya. Get buku by ID. ID select buku. Oke, ini udah benar. Get all buku. Select bintang from buku. Udah benar. Kita tinggal bagian update. Ini tinggal dipastein aja. Iya sama. Saya tinggal paste saja. Ini tinggal saya paste saja. Set. Terus ini tinggal dikasih sama dengan value-nya apa. Ini sama dengan value-nya apa. Sama dengan value-nya apa. Wih. Malah pindah halaman. Sama dengan value-nya apa. Sama dengan value-nya. Terus ini tinggal delete buku. Udah benar. Oke, kita lanjut bikin lagi untuk yang apa lagi sih? Lupa. Buku kategori ya. Kategori .js. Oke, di sini saya pastein ulang. Terus untuk yang buku kategori itu dia cuma ada ID kategori, berarti di sini itu kita bisa tambahkan dua ini ya, ID buku sama ID kategori, karena dia tidak punya nilai ID untuk buku kategori ya. Dia ini sebagai junction sih. Jadi table junction gitu teman-teman. Penghubung. Nah, di sini saya add duanya ini. Tinggal saya copy, saya paste di sini. Terus di sini value untuk variabel kita hilangin, sisain 2. Terus di sini kita tinggal panggil buku kategorinya. Oh iya, bukunya kita ganti jadi buku underscore kategori ya. Buku kategori jadi kategori. Nah, pastein aja semuanya. Set, dah. Oke, add buku kategori, get kategori by buku, get kategori by ID. Nah, ini kita ganti ya. Kita ambilnya itu by buku ID ya. Jadi get buku kategori by buku ID. Oke, bentar, ini takut ada yang salah nih. Ini kita pakai tanda underscore gini. Add buku kategori. Ini kayak tadi gara-gara mobile ya. Amat pak. Salah ya. Buku ID ini.
Oke, saya benerin dulu ya. Ini. Oke. Sebenarnya ini variabel sih, jadi boleh bebas tapi ya biar dia apa ya, nggak bikin kita pusing aja sih. Nah, sekarang kita ganti ya ini. Mengambil semua kategori yang dimiliki oleh buku tertentu. Gitu ya. Nah, ini kan kita get buku kategori by buku ID. So, yang kita ambil di sini adalah berarti ID-nya buku ya kan. Berarti buku underscore ID kayak gini. Atau ID buku lah. ID buku. Ya kan. Di sini kan ID buku. Nah, berarti bentar. Kita bikin query-nya ini agak panjang nih yang ini. Di sini itu berarti ID buku. Nah, untuk query-nya sendiri kita select bintang. Select kategori ya. Kategori, karena kita ngambil dari tabel kategori, titik bintang kayak gini. Kita ambil semua from tabel kategori ya kan. Nah, kita di sini karena agak sedikit panjang. Nah, ini kita berikan concat kayak gini. Terus kita lakukan join, teman-teman. Join buku underscore kategori on buku underscore kategori titik kategori underscore ID sama dengan kategori underscore ID. Kategori titik ID. Nanti kita cek ya. Untuk yang ID kategori takut ada kesalahan nih. Terus kita bikin di sini where buku underscore kategori. Berarti di sini tinggal titik buku underscore. Ini ID buku ya. ID buku sama dengan ID buku kan gitu kan. ID buku. Nah, ini saya hapus kayak gini. Ini nggak sama. Oke, kita coba cek di bagian kategori. Kategori itu ada ID kategori, teman-teman. Berarti di sini buku kategori ID, ini ID kategori, ini juga ID kategori titik bintang from kategori buku. Ini kita coba tes aja lah ya. Coba tes ID buku. Oke, coba tes. Di sini ada SQL. Jalanin set. Di sini itu berarti kita tidak menggunakan ini juga sama, tidak menggunakan concat, tidak menggunakan ini. Let's say ID bukunya itu 1 gitu lah. Kira-kira ada error nggak di sini? Oke, di sini itu sih tidak ada error, tapi kita tidak bisa temukan lah, belum ada kok. Berarti aman ya. Jadi select kategori titik bintang dari kategori, artinya kita ambil pokoknya semua yang ada di dalam field table kategori kita itu kita ambil semua. Terus kita lakukan join buku underscore kategori on buku kategori .id kategori gitu kan. Jadi kita lihat di sini itu di bagian buku kategori itu kan ada ID kategori kan. ID kategori itu adalah kategori titik ID kategori. Jadi kita sambungkan dengan kategori titik ID kategori gitu kan. Nah, nanti kita dapat di mana buku kategori itu berdasarkan ID buku. Makanya kita ambil semua kategori yang dimiliki oleh buku tertentu. Di sini ID bukunya itu apa? Terus nanti dia dihubungkan dengan buku underscore kategori. Saya harap penjelasannya cukup menjelaskan ya, walaupun memang mungkin bingung gitu, tapi silakan ditanyakan aja di bagian kolom komentar kalau bingung. Oke, itu untuk yang get buku kategori by buku ID.
Sekarang kita ambil buku, ini saya copy aja, jadi ada beberapa fungsi yang nanti kita pakai ya. Di sini sekarang mengambil semua buku yang ada dalam kategori tertentu. Ambil semua buku yang ada dalam kategori tertentu. Nah, ini sekarang kita fokusnya ke bagian kategorinya. Di sini get buku by kategori ID gitu. Nah, di sini kita ganti, berarti pakainya itu adalah ID kategori. Saya tinggal pastein aja kayak gini. Ya. Baru kita tinggal select buku. Sekarang kita ganti ya, buku from buku. Ini. Nah, ini tinggal diubah-ubah doang sih. Ini tetap sama on buku kategori. Nah, di sini kita panggilnya itu berarti ID buku, teman-teman. Buku sama dengan buku ID buku. Gitu. Oh, ini B-nya kecil ya. Nah, where buku kategori titik ID kategori berarti. Kategori. Nah, gini. Jadi sekarang ada dua fungsi kita tambah ya, untuk mengambilnya itu berdasarkan kategori atau buku tertentu. Oke, sekarang kita get all-nya nggak ada, terus kita tinggal lakukan get all-nya yang ada, get all ada, update-nya yang nggak ada. Ini dihapus saja. Nah, untuk yang get all buku kategori, ini tinggal select bintang from buku underscore kategori, oke. Udah aman, sekarang tinggal yang hapus, ya kan. Ini berarti delete kategori from buku. From buku. Jadi kita menghapus kategori dari buku. Gitu. Nah, ini menghapus relasi buku dan kategori ya. Di sini kita tinggal menggunakan delete from buku kategori, pakai underscore ya. From buku kategori where buku ID berarti ID underscore buku kayak gini, dan where ini kategori ID kategori berarti ID kategori kayak gini. Set. Nah, di sini berarti kita panggil ID kategori dan juga ID buku ya, teman-teman. ID buku. Ini saya tinggal ambil value-nya, kita taruh di bagian row. Row. Array. Oke, mungkin itu ya untuk yang bagian kategori. Tidak ada yang salah. Sekarang kita lanjut ke bagian kategorinya. Oke, di sini saya bikin kategori JS. Saya ambil dari buku aja ya, karena lebih simpel. Kita pastekan saja kayak tadi ya. Nah, di sini berarti bukunya ya kita ganti jadi kategori dong. Nah, ini tinggal dihapus. Oke. Saya pastein ya semuanya. Berarti kita tinggal menambahkan ini fungsi untuk menambahkan kategori baru. Gitu ya, kategori baru kan. Nah, di dalam kategori itu kan tadi cuma ada 2 nih. ID-nya sama nama kategori. Berarti kita tinggal nambahin namanya doang. Di sini tinggal kita hapus semuanya. Ini kita tinggal ganti jadi namanya. Value-nya juga kita ganti. Array-nya juga kita ganti. Jadi namanya aja. Oke. Sekarang mengambil data kategori berdasarkan ID. Nah, ini kan ID kategori nih. Kita tinggal ambil, pastein aja, select bintang from kategori where ID kategori sama dengan ID kategori. Ini gitu ya. Oke, sekarang mengambil semua data kategori, select bintang from kategori. Benar nggak sih select bintang from kategori ya? Benar ya.
Terus mengupdate data kategori berarti kita butuh ID kategori sama nama kategori, karena data yang bisa diupdate cuma nama doang kan. Di sini tinggal kasih kayak gitu. Ini saya tinggal pastekan saja. Set ya. Tinggal diubah posisinya jadi kayak gini. Terus di sini berarti kita ambil set judul bla 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 bla. Ini dimana ID kategori sama dengan ID kategori gitu kan. Terus tinggal delete by ID kategori. Saya pastein aja. Ini sebenarnya yang ketik di bagian query-nya. Set kayak gini. Dah. Ini untuk yang kategori. Terus kita lanjut lagi ke peminjaman. Nah, peminjamannya agak banyak nih. Saya copy ya. Di sini berarti peminjaman.js. Kita tinggal ganti ya kategori jadi peminjaman. Kok peminjaman? Oke. Tinggal ganti semua. Kita menambahkan peminjaman baru. Peminjaman baru itu ada banyak ya. Di sini kita ambil semua, saya copy, saya paste, terus di sini tinggal kasih. Nah, ada ID bukunya. Nah, kayak gini ya. Tapi ini harus satu line dulu, teman-teman. Saya ambil dulu. Di sini saya paste dulu. Di sini saya paste dulu. Ini berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Gini. Oke, terus kita lanjut. Di sini itu ID anggota. Oke, benar. Sekarang kita langsung ke get peminjaman by ID ya. Nah, di get peminjaman by ID ini kita ambil ID peminjaman. Berarti di sini ya. Saya ambil, saya ganti, ini juga diganti. Jadi select bintang from peminjaman where ID peminjamannya sama dengan ID peminjaman kan gitu. Terus get all tinggal select bintang from peminjaman. Untuk update itu berarti kita butuh ID-nya sekaligus nilai yang ada di sini ya. Ini saya copy aja. Oh, yang ini nggak bener nih posisinya ya. Kita benerin dulu. Oke. Saya benerin posisinya, udah benar. Sekarang masuk ke bagian sini. Set peminjaman, di sini peminjaman sama ID-nya. Iya kan? ID peminjaman. Oke, udah benar. Sekarang kita ganti di bagian SQL query kita. Ini set nama peminjaman. Nah, ini pastein ID anggotanya apa, ID bukunya apa, tanggal pengembaliannya kapan, jatuh temponya kapan, status pengembaliannya apa, berdasarkan apa, where ID peminjamannya apa. Ini P kecil ya, peminjaman. Nah, ID peminjaman benar. Oke, ini udah kita lakukan update. Terus sekarang waktunya untuk delete. Delete itu berarti di sini ID peminjaman yang kita pakai ya. Tinggal ganti delete from peminjaman where ID-nya adalah ID peminjaman. Oke, terus lanjut ke pengembalian. Berarti di sini ada pengembalian.js. Pengembalian. Ya tinggal copy aja yang ada di peminjaman. Kita ambil ID peminjaman, pengembalian, denda kalau ada.
saya pastein, terus di sini kasih koma, di sini kasih koma, di sini kita panggil, terus kita panggil juga di sini. Set. Di sini cuma ada 3 value yang kita ambil, kita ubah jadi 3 juga. Oh ya, ini peminjamannya kita ganti jadi pengembalian. Belian. Kita ubah semua. Ini kok jadi berubah? Si peminjaman. ID. Ya, ID peminjaman. Gitu. Dah, sekarang lanjut ke bagian ngambil berdasarkan ID. Berarti kita ngambil ID pengembalian. Saya paste. Get pengembalian by ID. Sekarang get all pengembalian. Saya bintang from pengembalian. Update pengembalian. Berarti kita butuh ID pengembalian plus sama ID peminjaman dan data-data yang mau kita ubah. Terus ini saya tinggal ambil aja. Set bla 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 where ID pengembalian sama dengan ID pengembalian. Di sini berarti ini sama dengan apa? Nilai update-nya. Ini juga sama, ini juga sama. Saya tinggal panggil di sini. Terus ID pengembalian saya ubah, saya taruh di belakang. Oke, ini untuk yang update pengembaliannya, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk penghapusan data pengembalian. Di sini berarti kita butuh ID pengembalian. Saya copy, saya ganti bintang ID pengembalian. Sip. Udah, gitu doang sih. Delete from pengembalian where ID pengembaliannya adalah ID pengembalian yang kita taruh dalam parameter. Terus tinggal buat yang riwayat stok. Oke, untuk yang riwayat stok berarti kita bikin riwayat underscore stok kayak gini. .cs. Nah, kita buat dari ulang ya. db karena ini beda sendiri, menambahkan riwayat perubahan stok. Di sini kita tinggal export const add riwayat stok sama dengan tetap menggunakan asinkronos. Di sini sama menggunakan arrow juga. Parameter yang kita ambil itu berarti sama ya, yang ada di dalam sini juga. Jadi di sini itu tanggal perubahan dan keterangannya. Oke, saya pastein aja di sini. Tinggal kita kasih koma, ini juga kita kasih koma. Ini juga kita kasih koma. Terus di sini berarti kita bikin satu destructoring sama ya. Sini const result itu sama dengan await dulu, await db dot execute kayak gini ya. Nah, kita tinggal panggil aja insert into riwayat stock kayak gini. Nah, nilai yang kita insertkan itu adalah ini ya. Nah, gitu. Oke. Di sini tuh kenapa dia tidak mau? Bentar. Set. Kunaun. Oh alah. Ini tuh ada ketik di sininya teman-teman. Nah, kita ya. Di sini udah benar ID buku bla 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 bla. Saya hapus result. Terus di sini kita panggil
nilai array-nya. Set gini. Oke, terus kita tinggal return aja nilai result. Terus kita bikin juga untuk yang mengambil semua riwayat stok aja. Udah, kita bikin 2 fungsi aja. Export const get all riwayat stok. Ya, kita bikin fungsinya sync. Di sini nggak perlu pakai parameter apapun, kita tinggal bikin, berarti di sini const rows. Di sini await db.execute, terus select bintang from riwayat underscore top kayak. Nah, dah tinggal kita return deh. Nah, kita ambil semua jadi nggak perlu pakai query kita tidak perlu menggunakan index ya. Terus oke, itu ya untuk yang riwayat stok. Nah, di video selanjutnya kita akan coba langsung fokus ke bagian controller dan kita akan lakukan testing ya. Oh sorry, berarti video selanjutnya controller baru nanti roots. Nah, di roots lah baru nanti kita lakukan testing. Oke, mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Kita next lagi di sesi selanjutnya untuk yang serial tugas akhir untuk teman-teman mahasiswa tingkat akhir pembuatan sistem informasi pendataan perpustakaan. Terima kasih semua. Jangan lupa untuk terus belajar. Prepare ya untuk di sidang sama dosen penguji.